Cendekia Muslim Pancasila kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, man istafahu wa ijtabahu lin-nubuwwati war-risalah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Kediri, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mas Musa, dan seluruh wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, para dekan, ada dekan teknik, dekan fakultas teknik, maksud saya fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas pertanian, dan FKIP, Bapak dari ibu-ibu pengurus yayasan, para dosen-dosen, sebagian dari dosen-dosen yang hadir, khususnya kepada adik-adik para mahasiswa baru. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara kita yang sudah kita program sejak beberapa bulan yang lalu. Dan pertemuan kita kali ini tidak seperti biasanya, tapi kita lakukan melalui daring, melalui Zoom, sehingga yang hadir di sini kalau mahasiswa barunya ya cuman beberapa puluh saja, sedangkan yang mengikuti acara ini di rumah bisa sampai 900 mahasiswa baru. Kalau kemudian dengan bapak ibunya ya 999 kali 3 berapa? 3.000. Kalau dengan adik dan kakaknya tinggal hitung saja berapa. Sehingga acara kita ini tidak hanya dihadiri oleh siapa yang hadir dalam ruangan ini, tapi juga ribuan para mahasiswa baru, orang tua mereka, keluarga mereka di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam kondisi seperti yang tadi disampaikan, semuanya yang di sini maupun yang di rumah, mahasiswa baru dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah COVID-19 yang kelihatannya masih belum melandai di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami tentu dari pengurus yayasan mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang hadir di sini maupun yang di rumah. Dengan selesainya pengenalan kampus ini, maka sekarang status kalian berubah. Kalau kemarin saudara-saudara dan
adik-adik, anak-anak ini masih siswa SLTA begitu, siswi SLTA begitu, sekarang sudah mahasiswa, sudah maha itu artinya apa? Artinya maha itu artinya ya maha, ketuhanan yang maha esa. Jadi maha itu sesuatu yang amat penting, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih. Jadi siswa yang lebih itu namanya mahasiswa. Hari ini dengan tadi dilantik oleh Pak Rektor, status Anda semuanya berubah dari siswa menjadi mahasiswa. Dan dengan berubahnya status siswa ke mahasiswa ini tentunya akan membawa perubahan juga di dalam sikap, perilaku, dan pola pikir. Kalau kemarin mungkin masih anak-anak, masih belum dewasa berpikir, maka dengan predikat baru ini sikap, pola pikir, dan tingkah lakunya tentu harus merangkak lebih dewasa. Itu mahasiswa. Ciri-ciri mahasiswa itu pertama, berpikir secara dewasa, berpikir secara rasional. Itu mahasiswa. Salah satu ciri mahasiswa itu pikirannya itu menghadapi segala sesuatu itu dengan sikap yang rasional. Yang rasional dalam pengertian, ya memang sesuatu yang mesti harus dirasionalkan dengan logika. Karena di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang memang tidak boleh dirasionalkan, tetapi ada sesuatu yang memang harus dirasionalkan. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Tapi ada dimensi kedua yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Memang harus difikir. Kalau untuk zatnya Allah, untuk Allah sendiri dan hal-hal yang gaib, itu memang tidak boleh difikir, itu dogmatis. Cara pendekatannya adalah dengan zikir. Itu Allah, nggak usah dirasionalkan. Tetapi ciptaan Allah atau makhluknya Allah harus difikir. Oleh karena itu kalimatnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Makhluknya Allah berupa langit, bumi, dan seisinya mesti dirasionalkan, diperas otaknya untuk mengeksploitir alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain sebagainya, agar sebesar-besarnya beri manfaat kepada kehidupan. Jadi memang ada sesuatu yang harus dipikir, tapi ada yang tidak boleh dipikir. Tidak boleh menggunakan akal, tapi harus dengan hati. Seperti soal-soal gaib misalnya. Quran mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, tidak yatafakkaruna bil ghaibi, tidak. Soal-soal bagaimana pahala, bagaimana
Pasti Anda akan dihadapkan dengan persoalan. Pemimpin itu bukan hanya dimanja oleh gaji, oleh fasilitas, tetapi lebih daripada itu dihadapkan oleh problem masyarakat. Apakah itu problem ekonomi, problem sosial, problem hukum, problem pertanian, problem pangan, problem politik. Yang kita hadapi itu pasti itu. Pasti. Nah, pemimpin yang dihadapkan kepada persoalan pasti akan menggunakan akal, rasionalitasnya tadi itu untuk menggali masalah ini. Ada apa? Kenapa? Sebabnya apa? Dan cara mengatasinya bagaimana? Itu kualitas yang Anda nanti akan punya. Yang ketiga, ciri-ciri mahasiswa itu orang yang adalah kreatif. Kreatif itu tentu tidak hanya melihat sesuatu kemudian menyerah, tetapi mesti cari terobosan-terobosan baru. Di bidang ekonomi apa, di bidang pertanian apa, di bidang teknik apa, dan lain-lain sebagainya, di bidang sosial apa. Ada teori, tetapi kita tidak boleh terpaku hanya dengan teori. Kalau perlu bisa menciptakan teori baru. Ada sesuatu yang sudah pernah digariskan oleh orang terdahulu, tetapi kemudian kita dengan kreativitas otak yang oleh Allah diberikan kepada kita, yang otak itu diisi dengan ilmu pengetahuan, maka akan kreatif, akan bisa membuat perubahan-perubahan dengan temuan-temuan baru. Itu ciri mahasiswa. Mahasiswa itu selalu terangsang dengan ide-ide yang sifatnya inovatif. Saudara bisa melihat dulu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ketika orang akan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, orang Kediri mau berkomunikasi dengan orang Surabaya, itu harus pakai telepon di rumah. Dan telepon di rumah itu pakai tiang di jalan-jalan, pakai kabel. Dan untuk masang di rumah itu dulu harus antri beberapa bulan, bayar kepada kantor kantor telepon. Nah, setelah itu kemudian ada yang namanya telepon di pinggir jalan itu, telepon umum di pinggir jalan, besar-besar, mendatangkan uang. Hari ini pada saat semua orang susah karena ada krisis kesehatan yang merembet ke krisis ekonomi, nggak terkecuali negara-negara besar seperti Amerika, itu defisit sampai lebih dari 40%, Malaysia lebih dari 12%, Singapura lebih daripada 20%. Alhamdulillah Indonesia masih defisitnya di bawah 6%, 5, sekian. Di tengah-tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi yang menghabiskan duit triliunan, sekarang justru ada yang menikmati. Siapa itu? Ya, yang punya satelit.
Yang punya satelit itu makin hari makin membengkak kekayaannya. Tiap hari itu berapa miliar tuh keluarnya duit yang masuk kepada pemilik satelit. Itu as-samawat namanya. Maka wa yatafakkaruna fi khalqis samawat ini penting. Teknologi langit, teknologi ruang angkasa itu penting. Sekarang pemilik itu jadi kaya semua sekarang. Yang lain pada tele, mereka ini menikmati limpahan daripada musibah ini. Coba semua sekarang sekarang dari dunia pendidikan saja, berapa juta rakyat Indonesia ini yang sekolahnya tidak langsung tapi pakai daring. Itu duit semua, begitu klik udah duit masuk, itu ada duitnya, jangan dikira itu gratis. Biasanya kita kuliah kan ya biasa-biasa saja, sekarang ini pakai duit ini. Dan siapa yang untung? Yang menguasai teknologi. Inilah namanya inovasi. Oleh karena itu, ciri mahasiswa adalah sanggup untuk menghadapi sebuah perkembangan zaman berkembang. Mahasiswa dan para sarjana mesti siap untuk menghadapi perubahan itu dengan mengoptimalkan akal pemberian Allah ini diisi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kalau tidak, saudara-saudara, kalau tidak, saya khawatir kita tidak punya masa depan. Masa depan ini tantangannya bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Di dalam hal apa saja, tantangan di bidang ekonomi semakin berat, di bidang politik apalagi, hubungan sosial apalagi, teknologi dan lain sebagainya. Hanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bisa survival dalam menghadapi keadaan yang berat ini. Hanya orang yang memiliki cukup bekal untuk menghadapi tantangan itu yang memiliki kemungkinan dan kesempatan yang lebih baik di masa akan datang. Tetapi tidak ada masa depan bagi orang yang tidak berilmu. Jadi artinya apa? Artinya menjadi orang yang memiliki sumber daya manusia dan kualitas ilmu yang cukup adalah sebenarnya orang yang paham tentang bagaimana dirinya di masa yang akan datang seharusnya seperti apa. Jadi melihat dunia perguruan tinggi tidak boleh dilihat hanya pada hari ini, tetapi harus dilihat sekian tahun dan sekian abad yang akan datang. Karena dunia ilmu pengetahuan, dunia perguruan tinggi adalah cuma investasi dalam bentuk manusia, dan itu butuh waktu. Maka harus sabar, belajar harus sabar. Karena memang panjang waktunya. Kalau kita investasi nandur kacang, nandur timun, nandur jagung, ya 1 bulan, 2 bulan sudah panen. Tapi kalau investasi berupa manusia butuh waktu. Karena itu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, hari ini kamu sudah sah menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Islam Kediri, sudah menjadi mahasiswa. Itu artinya harus sabar. Sekian tahun yang akan datang, saudara baru akan mengatakan mulai panen. Namanya sekarang ini investasi, ini tandur, iya kudu sabar. Terus saya ini
masuk terus setahun kas wis kudu apa roh rasane itu tidak bisa begitu. Karena itu tetap semangat belajar yang sungguh-sungguh. Kata Pak Rektor tadi itu kalau bisa 4 tahun, kenapa mesti harus 5 tahun? Kalau bisa 3 tahun, kenapa mesti harus 4 tahun? Kalau perlu 5 tahun di Uniska sudah S2. Begitu. Jadi lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Kan kalian ditunggu oleh calon istri dan calon suami. Alangkah bahagianya kalau mereka nanti kamu mengatakan mobil pun nikah, Anda sudah S2. Itu lebih bagus. Dan kami semuanya, para penyelenggara universitas ini dan para pelaksana sivitas akademika mulai Pak Rektor sampai ke bawah tentu siap untuk mengantarkan anak-anak dan adik-adik para mahasiswa baru ini untuk menjadi manusia yang insya Allah bisa menjadi harapan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ilmu pengetahuan yang diajarkan di universitas ini adalah sebuah ilmu yang dikonsep untuk menghadapi tantangan yang masa depan, tantangan yang masa yang akan datang, tantangan ke depan. Dan seperti yang tadi katakan oleh Pak Rektor, dosen itu hanya memberikan rangsangan saja, mungkin garis-garis besarnya saja. Selanjutnya untuk merangsang kreativitas dan pikiran mahasiswa 70% diserahkan selebihnya kepada mahasiswa. Di sini dibutuhkan banyak baca yang manfaat, dibutuhkan waktu yang banyak untuk menekuni ilmu pengetahuan, karena mahasiswa itu pikirannya sudah dewasa. Orang dewasa itu artinya bisa berpikir mana yang lebih bermanfaat, mana yang tidak. Yang lebih bermanfaat akan saya tekuni, yang tidak lebih bermanfaat akan saya tinggal. Itu contoh orang dewasa. Orang itu butuh ilmu, iya, butuh dolan, iya, butuh refreshing, iya, ya. Tetapi kemudian orang dewasa akan berpikir, saya butuh banyak waktu untuk baca, saya memang butuh refreshing agar supaya ada relaksasi dalam berpikir biar tidak tegang. Iya, tetapi saya juga butuh serius dalam menekuni ilmu pengetahuan. Itu namanya orang dewasa. Ciri mahasiswa itu orangnya berpikir secara dewasa. Orang dewasa itu bisa qaddimil aham summal aham, begitu kata pondok pesantren. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Refreshing penting, tapi lebih penting ilmu pengetahuan. Olahraga penting untuk kesehatan. Untuk kesehatan penting. Ibadah penting. Zikir kepada Allah penting. Itu semuanya harus kita pertimbangkan. Maka kalau tadi Pak Rektor mengusulkan Tridharma perguruan tinggi ditambah 4, ya sebaiknya nggak usah diwai Tridharma itu. Tridharma tapi plus gitu ya. Jadi nggak mewai ume, koderannya aneh-aneh, malah bingung nanti.
biar aja Tridharma itu biar tetap aja Tridharma plus lah, plus itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu Pak Rektor. Tambahnya apa saja terserah panjenengan mana yang terbaik begitu. Itu jadi mulai hari ini tentu kami berharap sekali bahwa kalian nanti harus menjadi orang yang di ujung akhir skripsi nanti semuanya akan sukses dengan Kamlut, mudah-mudahan. Tetapi semuanya itu harus dibeli dengan kesungguhan. Tidak ada makan pagi yang gratis. Tidak ada orang pandai tanpa belajar. Tidak ada orang sukses tanpa sungguh-sungguh. Tidak ada riyo tanpa poso. Posone itu 30 dino, riyoyone itu sedino. Tidak ada orang hebat tanpa belajar dan banyak membaca. Inna ma'al usri yusra. Kowe gelem kangelan engko burine bakal entuk kepenak. Berakit-rakit apa? Ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Sekarang waktu jadi mahasiswa dan harus belajar itu anggap saja sebagai berakit-rakit ke hulu. Tapi sekarang orang belajar nggak sakit, orang belajar sekarang senang. Nah begitu. Maka ada syair di dalam taklim itu yang mengatakan tamannaita antum si faqihan munadhiro bi ghairi anaqin wal jununu. Kamu ingin jadi orang alim, orang hebat, ilmu pengetahuan kau kuasai, tapi kamu gak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya orang gila itu macam-macam. Artinya Anda juga termasuk orang gila. Artinya apa? Artinya inginnya itu sukses tapi tidak mau berusaha. Jadi gunakanlah kesempatan mumpung masih muda. Orang muda itu kuat segalanya, kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat belajarnya, juga kuat makannya, kadang-kadang juga kuat tidurnya. Nah ini tolong bangsa kuat-kuat ini yang mana yang manfaat? Jangan malas-malas. Jangan kemudian kita hanya bermalas-malasan, karena bermalas-malasan itu adalah membuang-buang kesempatan dan membuang-buang waktu. Terakhir, saudara-saudara sekalian, akal manusia ini pemberian Allah. Termasuk pemberian yang paling hebat yang diberikan oleh Allah pada kita itu adalah akal, hati dan akal. Jangan sia-siakan pemberian Allah namanya akal ini kemudian muspro. Orang itu kalau kakean nganggur, ya awake digur-gur nih, jadi turu, awake gak sehat, bus-busen. Jadi wong biar beri-beri, ya maka harus apa digerani. Pada isu pas subuh, apa isu wis kontani adus, terus ibadah, sholat, terus deres Quran, terus apa kono dibaca harus matahari sudah mulai keluar dari rumah, menghirup oksigen, memanfaatkan sinar matahari, olahraga minimal setengah jam setiap hari. Sehat sampai tua nanti. Begitu juga akal pikiran. Kalau sering kita gunakan untuk baca, untuk berdiskusi, ya, untuk bermusyawarah, untuk menghadapi tantangan hidup, maka akal kita akan sehat sampai tua. Sampai tua kita jadi orang sehat. Tapi kalau akal tidak digunakan, jadi guru-guru nih, nonton TV drama Korea,
tinggi dulu WhatsApp, film-film yang nggak sehat-sehat, kalau geledah, Masya Allah, akal kita lama-lama tumpul dan nggak usah terkosui dak, luwes pikun nanti. Jadi orang yang fisiknya ingin sehat mesti digerakkan, dan orang yang akalnya ingin sehat mesti juga harus digerakkan. Orang yang hatinya ingin sehat juga harus digerakkan. Menggerakkan fisik dengan olahraga, menggerakkan akal dengan berpikir ilmu pengetahuan, dan menggerakkan hati dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada para mahasiswa baru dan juga wali-wali mahasiswa baru. Anda semuanya menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Kediri. Mudah-mudahan nanti Anda semuanya akan mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan semuanya orang tuanya akan dimudahkan rezekinya untuk anak-anaknya yang sedang belajar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan permohonan kita ini dikabulkan oleh Allah dan mendapat ridhonya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amah wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali baitihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il masani an taftahana bi kulli khair wa an taqabbala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka bi ahlil khair wa an tahfazuna fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutaqaddidun fi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri samsika. Ya Allah, iftah lana futuhal arifin wa alimna ilmal yaqin ilman yurisut tawajjuha wa taqarruba ila hadratika. Ya Allah, ya Allah, bismillahil Fatihah wa bi barakatil Fatihah, mudah-mudahan Yuniska tetap jaya abadi ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jauhkanlah Yuniska dari musibah, dari fitnah. Dekatkanlah dengan rahmat, nikmat, maghfirah dan barakah. Ya Allah,
mudah-mudahan semua mahasiswa Universitas Islam Kadiri betul-betul memiliki predikat S2 dalam arti sarjana yang sukses di dunia, sukses bil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang terlibat di Universitas Islam Kadiri mendapatkan nasib yang baik, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, mudah-mudahan musibah yang menimpa bangsa Indonesia ini Engkau jauhkan, Engkau hilangkan, Engkau ganti dengan berkah, nikmat, maghfirah. Ya Allah, ya Allah, salimna wal muslimin, salimna wal muslimin min afati dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina ya min jami'il mihan wal ihan wal ahwal wal baliyah wa tusallimuna biha min jami'il fitan wal asqam wal afaq wal ahad wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi wa sayyi'at wa tadhhiru lana biha jami'as sunub wa tamhu biha anna jami'al khati'at wa taqdi lana biha jami'a ma natlubu minal hajat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatihi wa man shalla alaihi wa tadamma fi ilmika wa salatan da'imatan bidawami mulkik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu Ya Waton, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Jajarannya dan Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila beserta jajarannya berkenan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Oke guys, selesai. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jalannya ini selesai. Terima kasih. Bagaimana pertanian dapat berapa ini? Pertanian? Masih banyak. Ya. Total mahasiswa sekitar 139. Ini Pak Edi Maaf, Sunyoto. 139. Pak Sunyoto, Dekan Fakultas Pertanian. Selamat Pak ya. Iya. Sukses. Nanti akan saya masukkan di YouTube saya Pak ya. Gimana Pak Rizka? Sukses Siap. acaranya? Baik. Dapat berapa mahasiswa ini? Teknik? Dapat sekitar berapa? 115. Iya, 63 tambah 5. Banyak ya. Banyak sekali. Ilmu komputer kelihatannya diminati. Melejit. Ya? Melejit Pak Meteor. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Budikan ekonomi. Wah. Budikan. Waduh. Bu, PKIP dapat berapa Bu? 63 Pak. 63. Banyak ya. Kelas A ya, alhamdulillah Oh, iya, masih ada yang alhamdulillah. diajar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sukses. Pak Dekan Hukum. Gimana Dekan? Jumlah mahasiswanya tambah berapa ini? Sesuai target Pak, jadi hari ini pukul 8.00 146. Oh banyak ya. Ya. Ada jadi berapa kelas kira-kira? kelas A-nya ada 2, kelas B-nya ada 1, jadi 3 kelas kita. 6 kelas. Alhamdulillah. Bisa bersama lagi Pak ya. Target ya. Sukses. Iya. Baik, kapan-kapan nanti kita ngobrol masalah bumbung kosong nih Pak. Ya. Iya. Kapan-kapan kita ngobrol ini di YouTube Iya, saya. Bumbung Kosong. Bayu Pramutoko Dalam official YouTube channel. Tata negara di Indonesia ini ada namanya demokrasi. Pilkada itu ada yang namanya lawan bumbung kosong. Itu diatur dalam hukum tata negara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, budikan ekonomi bagaimana jumlah mahasiswanya? Tambah ya? Iya. Gimana Pak Bet? Sukses? Dapat berapa? Hah? Pakai tok. Masih Pak Rektor, Assalamualaikum. Oke. Ini bagaimana Pak untuk perkembangannya Uniska bisa dilihat? Baik-baik lah, mudah-mudahan dalam kondisi apapun rawi-rawi rantas malam-malam tutup jalan terus lah. Nanti saya izin saya tak upload di YouTube saya Pak. Iya. Betul Pak. Assalamualaikum. Bu. Televisi juga dua. Ya. Kilo 1 ya? Terima kasih. Ayam banyak. Oke Pak, terima kasih. Ini Pak. Ini sudah selesai. Oke, kan? Oke. Oh ya live streaming ya? Jadi nanti belanja. Iya, masuk.
Ya. Ya. Terima kasih Pak Wakil Rektor 4, sukses penyelenggaraannya. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa bertambah. Baik. Iya. Saya harus pakai. Ya. Terus pakai ini masalahnya. Iya. Standar. COVID. Ya bisa. Ayo kita pulang, Pak Bet, terima kasih. Nah, kalau Tunggu.